diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad ya. Dikatakan bahasanya Nabi mengatakan wabalik dan sempurna balik sampaikan maksudnya, tapi sempurnakan di sini maksudnya. Wabalik fil istinsyaki illa antakuna so'iman. Dan apa? Sempurnakan atau kuatkan hidupan kalian illa antakuna so'iman kecuali maksudnya apa? Enggak perlu dengan sempurna maksudnya ditekan banget-banget kecuali apa? Ketika puasa. Puasa ini apa? Masuk. Kemudian menyela-nyela jenggot ya, untuk laki-laki ya. Menyela-nyela itu menyela-nyela jenggot agar apa? Eh, sempurna ya. Terus membasuhnya 3 kali, sunnah ya, jadi bukan wajib. Kemudian mengusap kedua telinga, bagian luar maupun dalam. Kemudian menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki ya. Karena Nabi mengatakan, kita tawaduk tak fahallil asobi ayadaika warijlaik. Ya, jadi jika kalian berwudu maka apa? Fahallil apa? Selah-selakan, selah-selalah ya. Asob ya itu apa? Jari jemari ya, kedua tangan kalian dan kedua kaki kalian. Kemudian juga Pak memanjangkan huruf. Jadi sebentar. Tadi menyela-nyela jari ya, tangan, kemudian mendolakkan sebelah kanan ya. Karena Nabi juga mengatakan kita tawadhu'tum fab'u biyaminikum. Kita tawadhu'tum ketika kalian wudu, fabda'u kalian hendaklah mulai biyaminikum dengan yang sebelah kanan dari anggota badan kalian. Ya. Karena Nabi juga mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah, Aisyah mengatakan ya, berkaitan dengan apa yang dilakukan Nabi maksudnya, bahwasanya Nabi senang mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, berjalan, bersuci atau yang lain. Jadi ini adalah kesunahan, ya. Tidak hanya sebatas ketika wudhu. Ya. Nabi mengatakan kemudian memanjangkan hurrah dan tahjil. Maksudnya sini adalah sinar putih pada waktu pada anggota wudhu kelak pada hari kiamat. Ya. Yaitu ketika membasuh wajah diusahakan hingga mengenai leher wajah ke bawah ya maksudnya. Dan membasuh tangan hingga mengenai lengan di atas dan membasuh kaki sampai betis. Memanjangkan huruf dan tahjil. Maksudnya tadi apa? Sinar putih pada anggota badan atau wudhu kelak pada hari kiamat. Yaitu membasuh wajah diusahakan lebih dari yang seharusnya ya, untuk menambah. Jadi hurun muhajjal itu adalah bahasanya adalah ada cahaya putih kelak nanti pada hari kiamat ya. Kemudian mengusap kepala mulai dari depan, terus kalau sudah dari belakang, dari lagi ke depan ya. Tapi ada sebagian dari saudara kita itu cuma sebagian aja di apa ya, jidat ya. Terus yang penting kena kena apa namanya? Kena rambut. Itu khilaf di antara ulama. Kemudian disunahkan juga berwudu, insyaallah antum hafal semua lah ya. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Cuma ada menambahkan wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni tambahnya begini. Minatan wa ij'alni minal mutatahhirin. Bentar. Kalau terakhirnya itu minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin. Itu apa nama sesuai dengan apa? Doa ya. Kemudian
Ada yang menambahkan waj'alni min ibadika sholih waj'alni min ibadika sholihin. Itu ada tambahan. Dan ini enggak masalah ya. Kemudian yang dimakruhkan man zada faqad fasa'a wa dzalama. Jadi intinya ketika apa namanya menambahin namanya sedikit ya, jangan berlebihan ya. Untuk antisipasi biar apa seluruh anggota badan kena. Dan insya Allah antum sudah tahu ya. Intinya bahwasanya kalau istinsak dan istinsar tadi 3 kali loh ya. Ya, 3 kali ya. Kalau bisa. Ya. Kemudian hal yang membatalkan untuk salah itu sudah tahu semuanya. Baik. Hal-hal yang yang mewajibkan mandi, hal-hal yang disunahkan ketika hal-hal hal yang disyariatkan ya, yang diharuskan untuk mandi itu pertama adalah orang junub, ya, junub bagi laki-laki perempuan ya, baik itu inzal atau tidak, ya, keluar apa namanya spermanya atau tidak ya. Kedua, untuk wanita yang darah haid atau nifas, ya berhentinya darah haid atau darah nifas, maka ini kewajiban mereka. Kemudian ketika masuk Islam, ya, ketika masuk Islam ini, ya, bila dia itu orang kafir maka wajib baginya mandi, karena dulu ada sahabat Nabi yang disuruh mandi oleh Rasul yang bernama Tumamah Al-Manafi. Tumamah Al-Manafi ini ketika itu diperintahkan. Dan cuma mungkin di antara ulama ada khilaf, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan harus mandi. Wallah alam ya. Nanti silakan antum mengambil pendapat mana yang paling kuat di antara para ulama. Ya. Adapun yang disunahkan mandi ya, cuma sebagian mazhab yang lain mengatakan selain meninggal ya, afan. Ada yang ketika meninggal diwajibkan untuk mandi, kecuali meninggalnya dalam keadaan apa? Syahid. Ya. Meninggalnya tentu meninggal dalam keadaan meninggal umum ya. Cuma kalau jihad fisabilillah tidak perlu dimandikan. Ya. Bahkan tidak perlu dikafani, cukup dengan apa yang ada di sana. Maksudnya kafan yang bukan kafan-kafan seperti orang meninggal biasa ya. Kemudian ada yang menambahkan di antara ulama dalam mazhab Hambali bahwasanya mandi Jumat itu adalah sesuatu yang wajib. Cuma ada yang mengatakan uh, sunnah ya. Kalau di sini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengambil pendapat bahwasanya uh, ketika hendak mandi Jumat, ketika hendak sholat Jumat, bukan mandi Jumat, ketika hendak sholat Jumat maka uh, wajib ya, bagi mazhab Hambali. Tapi kalau belum seingat anak itu sunnah. Karena ulama memang berbeda pendapat ya, wah. Karena Ghusl Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Karena mandi hari Jumat adalah wajib bagi laki-laki yang balik ya, muhtalim itu yang sudah disunat masih balik ya. Karena hadis riwayat ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Jadi mandi Jumat itu wajib. Maka sebagian mazhab Hambali wajib. Cuma uh, mazhab yang lain Syafi'i mengatakan sunnah karena uh, al-amru tidak masih perkataan al-amru lil wujub. Jadi al-amru tidak mesti apa lil wujub. Perintah itu tidak mesti berarti apa wajib. Kemudian yang disunahkan selain mandi Jumat untuk mandi adalah ketika hendak ihram atau ketika memasuki Mekah untuk wukuf di Arafah berdasarkan apa yang menjadi sunnah pilihan nanti. Kemudian seusai memandikan jenazah ya disunahkan untuk apa mandi. Cuma ketika tata caranya mandi maka kewajiban-kewajiban mandi ya tentu pasti ada niat ya, pasti seluruh amalan ibadah itu pasti ada niat ya. Tentu hanya saja ulama nanti khilaf ya apakah nanti kita lafut amla, yang jelas
Cukup bukan dengan membaca bismillah sudah cukup. Niat, niat. Ketika antum mau datang ke kamar mandi atau ke tempat wudhu itu kan antum sudah ada niat. Maka cukup dengan apa? Bismillah. Kemudian meratakan seluruh anggota badan kalau mandi, terus menyelam-nyelam rambut atau jari-jari. Ini kan semua kena ya. Kemudian hal-hal yang dilarang untuk orang pertama, la taqra al-haid wal junuba syai'an minal Qur'an. Ini apa namanya? Hadis yang diriwayatkan oleh apa namanya? Imam At-Tirmizi. Cuma hadis ini eh, ada ilahnya ya, ada cacatnya ya. Jadi Ali berkata, Rasul sallallahu kepada kami dengan keadaan apapun selagi beliau tidak junub. Artinya ketika junub tidak diperbolehkan. Cuma hadis yang la taqra'u al-haidu wal junubu syai'an minal Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmizi. Beliau mengatakan hadis ini catatan ilah ya, sehingga tidak bisa dijadikan apa dasar. Cuma dalam firman Allah, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim berkaitan dengan masuk masjid ya, la junuban illa abiris sabil. Ya, tidak boleh orang yang junub ya, lewat kecuali apa? Tidak pula orang yang junub kecuali sekedar lewat masjid ya. Jadi orang junub juga tidak boleh sholat baik fardu maupun sunat kemudian menyentuh mushaf walaupun dengan alat pembantu seperti kayu atau lain wallahu alam ya. Ini mungkin di antara ulama adalah kemudian tayamum karena berkaitan dengan sebentar kita kembali yang tadi la tamasal Qur'ana illa wa anta tahir. Janganlah kamu menyentuh Al-Qur'an kecuali untuk orang yang suci. Nah, di sini dikatakan sahih oleh Al-Imam Ad-Darqutni. Kemudian tayamum, insyaallah antum tahu, mengusap khuf, khuf, tahu khuf, tahu? Khuf itu sepatu ya, sepatu dari kulit atau semisalnya ya. Ketika ada keadaan doruri, maka diperbolehkan cuma apa, diusap saja, tidak dicuci. Ya. Kaidah, dalam kaidah fikih dikatakan uh, ad-daruratu tubihul mahdurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kemudian tab ini tentang hukum haid dan nifas, ini penting ya. Antum laki-laki jadi imam harus mengingatkan istrinya dan antum wanita harus apa? Paham ilmunya. Berarti kita pembahasannya ke tentang hukum haid dan nifas. Ya, tentang hukum haid. Coba ya, Pak, antum sudah download tadi? Sudah dapat bukunya? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Oh, kok belum? Coba ya, Pak, ditunggu ya. Sudah ada semua Ustaz. Bisa ini, milik Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ya, yang khusus ibadah ya. Kalau tidak ada kitab yang lain nggak masalah sebenarnya. Cuma nanti kita pembahasannya yang penting sama gitu loh. Kalau ketika kita bahas tentang hukum haid dan nifas, berarti antum juga nanti saling melengkapi lah.
Nah, ini sudah ada yang saidah nih. Minhajul Muslim ini sudah kalian bisa buka ya, ikhwah. Jazakallah khair untuk Nah, Ustaz. Udah, Ustaz. kita. Baik. Nah, silakan dibuka ini bisa di cuma halamannya ini masalah ibadah ya, Nok ya. Nah, Ustaz. Oh, iya, pintar bagus. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallah. Tadi sudah kita, oh iya. Nanti silakan dibaca ikhwah ya. Silakan tadi siapa? Siapa namanya Raisul Fasal? Yang Ahwat tadi yang jadi naib siapa ini? Yang jadi naib? Naibah. Hmm? Bikin organisasi, ketua kelasnya dan naibnya itu dari Ikhwan, sekretarisnya Akhwat Ustadz. Oh, gitu dong. Nah, Ustadz. Baik, baik. Oke lah. Tadi Raisul Fasal dari Ahwat, gitu ya. Roisnya tadi dari Ikhwan, namanya Gifar, Akhifar. Oh, Eh, wakilnya Fajar, sekretarisnya Nabila dan Ana Eka Lutfia Ustadz. oh, oke, oke. Baik. Nanti dari ketuanya ke wakilnya ke sekretarisnya dua nanti bacanya gantian ya. Nanti ditunjuk ya setelah itu ya. Silakan. Kalau nggak ada Raisul Fasal mau toh Mau baca Ustaz? ya. Nah, silakan dibaca dari pasal ketujuh ya, yang pembahasan tentang hukum haid dan nifas. Kenapa ini penting ya, Ikhwah? Karena nanti ada khilaf di antara ulama tentang darah wanita itu darah istihadah, darah haid itu yang seperti apa, jumlah bilangannya berapa lama, karena ada beda-beda waktu. Silakan dibaca. Karena tak izin ke belakang sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal Nanti, 7 hukum. Mas, sebentar. Nah, Nanti Ustaz. gantian ya. Inti sudah capek, ganti yang lain. Inti sudah capek, ganti yang lain. Nanti anak menerangkan insya Allah di belakang. Anak izin ke belakang sebentar. Nah, Ustaz. Bismillah. Pasal 7 hukum haid dan nifas. Materi pertama, definisi haid dan nifas. Haid Haid adalah darah yang dikeluarkan rahim saat seorang wanita mencapai usia balik, di mana biasanya darah itu akan keluar pada waktu-waktu tertentu dengan hikmah mencegah dan mengendalikan kelahiran anak. Paling sedikit keluarnya darah haid adalah sehari semalam dan paling lama adalah 15 hari, serta kebanyakannya adalah 6 atau 7 hari. Sedangkan paling sedikit masa suci adalah 13 atau 15 hari. Dan paling lama masa suci adalah tidak terbatas, serta kebanyakannya adalah 23 atau 24 hari. Dalam masalah haid dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, wanita pemula, yaitu wanita yang terlihat darah haid untuk pertama kalinya. Kedua, wanita yang sudah terbiasa, yaitu wanita yang telah mengetahui hari-hari tertentu dari masa haidnya dalam 1 bulan. Tiga, wanita yang istihadah, yaitu wanita darahnya tidak berhenti atau terus-menerus keluar serta berakhir masa haidnya. B. Nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari vagina setelah melahirkan dan tidak ada batas minimalnya. Batas maksimal nifas 40 hari, maka hendaknya ia mandi, menunaikan sholat, dan lain-lain. Materi kedua, cara-cara mengetahui masa suci. Masa suci dapat diketahui dengan 2 hal. Pertama, cairan putih, yaitu cairan putih yang keluar setelah masa suci. Dua, telah kering. Seorang wanita bisa memasukkan kapas
ke vaginanya, kemudian mengeluarkannya dan terlihat kering. Materi ketiga, hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang dibolehkan saat haid dan nifas. A. Hal-hal yang dilarang saat haid dan nifas. Pertama, bersetubuh. Dua, sholat dan puasa. Tiga, memasuki masjid. Empat, membaca Al-Quran. Lima, talak. B. Hal-hal yang diperbolehkan saat haid dan nifas. Bersentuhan atau bermesraan selain vagina. Zikrullah, ihram, wukuf di Arafah, dan sejumlah amalan haji dan umroh yang lainnya. Kecuali tawaf di Baitullah, makan dan minum berdua. Khalas Ustaz. Dilanjut aja ya tadi Ustaz bilangnya. Akhi Fajar Ya, ada Fajar, lagi. lanjutannya. Fadal. Lanjut. Nanti kalau sudah ending nanti yang lain tunjuk-tunjuk gitu loh ya. Gantian. Fajar ada nggak ya? Hadir. Tafadhal, tafadhal. Lanjutkan, Zat. Iya, Pasal, dilanjutkan. Ya, pasal dilanjutkan yang 8, lain. Terus. sholat. Materi pertama, hukum, hikmah, dan keutamaan sholat. A. Hukum sholat. Sholat adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap orang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103 dan Al-Baqarah ayat yang ke-238. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam didirikan di atas 5 tiang, yaitu bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, serta berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. B. Hikmah sholat. Di antara hikmahnya adalah untuk mensucikan jiwa dan menyebabkan seorang hamba merasa senang bermunajat kepada Allah di dunia dan berdekatan dengannya di akhirat. Quran surat Al-Ankabut 45. C. Keutamaan sholat. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pokok urusan agama adalah Islam dan yang utamanya adalah sholat, sedangkan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Materi kedua, pembagian sholat. Sholat wajib, sholat sunnah, dan sholat nafilah. A. Sholat wajib. Sholat wajib ada 5 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. B. Sholat sunnah. Dan yang maksud sholat sunnah di sini adalah sholat witir, sholat sunnah subuh, sholat 2 hari raya, sholat gerhana, dan sholat istisqa, yang semuanya termasuk sholat sunnah muakkadah, sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, sholat 2 rakaat setelah wudu, sholat duha, sholat tarawih, serta sholat malam. Ini semua termasuk sholat sunnah ghairu muakkadah. C. Sholat nafilah. Sholat nafilah adalah sholat sunnah selain sholat sunnah muakkadah dan sholat sunnah ghairu muakkadah, yaitu sholat sunnah mutlak, baik dilakukan pada waktu malam hari maupun siang hari. Materi ketiga, syarat-syarat sholat. A. Syarat-syarat wajib sholat. Islam, berakal, baligh, telah tiba waktunya, suci dari darah haid,
Sujud, bangkit dari sujud, tumaknya dalam ruku, sujud, berdiri dan duduk, salam, duduk untuk dan taruh rukun untuk sholat. Lanjut, Ustaz. B. Hal-hal yang diwajibkan, yang disunnahkan dalam sholat. 1. Sunnah muakkadah, membaca surat atau sesuatu dari Quran, membaca bacaan ketika tidak bangun dari ruku, membaca bacaan sujud, membaca takbir, membaca intiqal, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, tasyahud pertama dan kedua, membaca Fatihah dan surat secara lantang atau pelan, membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sunnah ghairu muakkadah, membaca doa iftitah, membaca ta'awud pada rakaat pertama dan membaca basmalah pada setiap rakaat, mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, serta ketika berdiri di rakaat yang kedua. Membaca amin setelah membaca Al-Fatihah, memanjangkan bacaan surat setelah bacaan Fatihah dalam salat subuh dan memendekkan dalam salat asar dan salat maghrib serta pertengahan dalam salat isya dan zuhur atau witir. Duduk istirahat dan duduk tawarruk, meletakkan kedua tangan di atas dada, berdoa ketika sujud, berdoa ketika tasyahud akhir, salam sambil menoleh ke sebelah kanan dan kiri, berdoa dan zikir setelah salam. Pusat. Nabila boleh lanjut, Bil? C. Hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. 1. Menoleh dengan memutar kepala atau dengan mata. 2. Mengarahkan pandangan ke atas. 3. Takhashur, tolak pinggang, yaitu meletakkan tangan pada pinggang. 4. Memegang rambut, lengan baju atau baju. 5. Menjalinkan atau menyembunyikan jari-jari. 6. Menyapu atau mengusap pasir yang menempel dari anggota sujud lebih dari satu kali. 7. Melakukan perbuatan yang sia-sia tanpa membaca ayat Quran ketika ruku atau sujud. 9. Menahan buang air kecil dan buang air besar. 10. Sholat di hadapan hidangan. 11. Duduk berjongkok dan menghamparkan dua lengan. D. Hal-hal yang membatalkan sholat. 1. Meninggalkan salah satu rukun sholat jika pelakunya tidak mengulanginya ketika sholat atau tidak lama setelah sholatnya. 2. Makan atau minum. 3. Perkataan yang tak ada kaitannya dengan sholat. 4. Tertawa dengan terbahak-bahak, bukan tertawa senyum. 5. Melakukan banyak gerakan selain gerakan-gerakan sholat. 6. Menambah rakaat dengan jumlah sama karena lupa. 7. Teringat sholat sebelumnya. Hal-hal yang boleh dilakukan saat sholat. 1. Melakukan gerakan yang sekedarnya. 2. Berdehem ketika diperlukan karena darurat. 3. Membetulkan posisi orang yang berada di suatu saf dengan menariknya ke saf depan. 4. Mengusap dan meletakkan tangan di mulut. 5. Memulaikan bacaan bagi imam serta membaca tasbih untuknya pada
saat lupa. 6. Mendorong orang yang melintas di depannya. 7. Membunuh ular atau kalajengking yang menuju ke arah orang yang sedang sholat. 8. Menggaruk badan dengan tangan. 9. Memberi isyarat dengan telapak tangan kepada orang yang memberi salam. Materi kelima, sujud sahwi. Bagi orang yang menambah jumlah rakaat atau sujud atau yang lainnya, atau ia meninggalkan suatu sunnah muakkadah, hendaknya ia sujud 2 kali sebelum salam. Sudah, Ustaz. Ini dilanjut aja kali ya. Tafadhol. Materi ke-6, tata cara pelaksanaan sholat. Materi ke-7, hukum sholat jamaah, masalah imamah dan masbuk. A. Sholat jamaah. 1. Hukum sholat jamaah. Sholat jamaah termasuk perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap orang mukmin yang tidak memiliki uzur untuk mendatanginya. Kedua, keutamaan sholat jamaah. Sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian, dengan perbedaan 27 derajat. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, jumlah minimal dalam salat jamaah. Jumlah minimalnya 2 orang. Yang satu menjadi imam dan yang satu menjadi makmum. Yang keempat, kehadiran kaum wanita dalam salat jamaah. Wanita dibolehkan untuk salat jamaah selama aman dari fitnah dan diperbolehkan suaminya. Yang kelima, pergi dan berjalan menghadiri salat jamaah. Dianjurkan bagi seseorang yang menghadiri masjid untuk mendahulukan kaki kanannya sambil berdoa dan keluar darinya dengan kaki kiri dengan berdoa pula. Yang B, masalah imamah. 1. Syarat-syarat imam. Imam disyaratkan laki-laki, adil dan berilmu. Jadi wanita tidak sah mengimami laki-laki, seseorang yang fasik yang telah diketahui kefasikannya mengimami orang-orang mukmin. Kecuali ia seorang penguasa yang ditakuti dan seorang bodoh mengimami jamaah umum kecuali bagi jamaah yang sama dengannya. Yang kedua, orang yang lebih utama menjadi imam. Orang yang fasih bacaan Al-Qur'annya, lalu orang yang paling mengerti masalah agama, lalu orang yang paling takwa, lalu orang yang paling tua usianya. Ketiga, imamah anak kecil. Anak kecil sah menjadi imam pada salat sunnah dan tidak dalam salat wajib. 4. Imamah wanita. Seorang wanita sah mengimami para wanita dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Imamah orang buta. Yang kelima, imamah orang buta. Orang buta sah mengimami sholat jamaah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai imam pengganti di Madinah hingga 2 kali. Yang keenam, imamah orang yang kurang utama. Orang yang kurang utama sah mengimami sholat orang-orang yang lebih utama darinya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh Abdurrahman bin Auf menjadi imam padahal Rasul lebih utama darinya. Yang ketujuh, imamah orang yang bertayamum. Orang yang bertayamum sah menjadi imam bagi orang yang berwudu. Karena Amr bin As pernah mengimami sholat pasukan tentara. 8. Imamah musafir. Ia sah mengimami orang yang mukim. Tapi bagi mukim, jika ia sholat di belakang musafir, ia dianjurkan untuk menyempurnakan sholatnya setelah imam menyelesaikan sholat. Karena Rasul pernah mengimami penduduk Makkah padahal beliau tayamum. 9. Berdirinya makmum bersama imam. Jika seorang laki-laki bermakmum kepada seorang laki-laki, maka ia duduk di samping kanannya. Begitu pula bagi imam wanita terhadap makmum wanita. Jika 2 orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Jika makmum terdiri dari laki-laki dan wanita, maka makmum laki-laki berdiri di belakang imam dan makmum wanita berdiri di belakang mereka. Jika makmum terdiri dari seorang laki-laki dan seorang wanita, maka makmum laki-laki berada di samping kanan imam dan makmum wanita di belakangnya. Pembatas imam menjadi pembatas bagi makmum. Jika imam sholat menghadap pembatas, maka makmum tak perlu memakainya karena Rasul pernah menancapkan tapak untuk sutra sedangkan Rasul tak menyuruh mereka untuk memakainya. 11. Wajibnya mengikuti imam. Diwajibkan atas makmum untuk mengikuti imam. Diharamkan mendahulinya, dimakruhkan menyamainya. Jika makmum mendahului takbiratul ihram, maka ia wajib mengulanginya. Penggantian imam dengan makmum karena adanya uzur. Jika pada pertengahan sholat imam
menyadari bahwa ia berhadas atau hidungnya mengeluarkan darah, maka ia harus meminta kepada seorang makmum untuk menggantikannya. 13. Imam harus meringankan sholat. Diharapkan bagi imam untuk meringankan bacaan kecuali pada rakaat pertama, jika ia bermaksud agar orang yang tertinggal mendapatkan rakaat sholat. 14. Makruh imamahnya orang yang dibenci jamaah. 15. Orang yang patut berdiri di belakang imam dan berbaliknya imam setelah salam. Dianjurkan bahwa orang berdiri di belakang imam adalah orang yang berilmu dan memiliki keutamaan. 16. Meluruskan shaf. Disunahkan bagi imam untuk meluruskan shaf makmum dan merapatkannya. Sudah, Ustaz. Itu saja dulu ya, Pak. Syukuran, jasa. Kita lanjutkan ya pembahasan kita. Pembahasan pertama kita tentang hukum haid dan nifas. Ya, pengertiannya haid adalah darah ya, yang dikeluarkan oleh rahim wanita yang telah balik. Tentu ini dikeluarkan secara periode ya, secara periode dan keluar yang waktunya sudah ditentukan biasanya. Batas minimal ya, biasanya darah ini adalah sehari semalam. Batas minimal sehari semalam untuk keluarnya, dan batas maksimalnya bisa sampai 15 hari. Pada umumnya sampai 6 atau 7 hari. Jadi batas minimalnya haid itu ya, keluarnya bisa sampai sehari semalam. Kemudian batas maksimalnya bisa sampai 15 hari. Itu batas haidnya. Cuma secara umum haid itu bisa terjadi 6 sampai 7 hari, itu secara umum. Nah, kemudian adapun batas minimal masa suci, ya, kalau tadi masa haid ya, masa sucinya adalah 13 atau 15 hari. Jadi batas minimal masa suci bagi wanita yang sudah balik ya, yaitu 13 atau 15 hari. Ya, itu masa sucinya, batas minimal masa sucinya, dan batas maksimalnya ya sebenarnya tidak ada batasan ya. Cuman secara umum karena nanti wanita yang sudah menopause itu dia tidak akan haid lagi ya. Itu pengecualian. Cuma ya ikhwah, pada umumnya masa suci ada yang 23 atau 24 masa suci umumnya. Ya, tadi keumumnya dari 23 atau 24 hari. Nah, dalam hal ini ada 3 tipe wanita. Pertama adalah mubtada'ah, dari kata bada'ah. Terus mustahadah. Pertama, mubtada'ah, yaitu wanita yang baru pertama atau mula-mula wanita alami haid. Yang harus dilakukan bagi wanita ini adalah apa? Dia tentu harus meninggalkan kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang memang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan apa? Yaitu meninggalkan sholat, tidak puasa, melakukan hubungan suami istri, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, bila masa suci telah selesai maksudnya, atau telah sampai berjalan sehari semalam lebih hingga sampai 15 hari misalkan terjadi seperti itu, maka seperti umumnya maka dia harus segera mengerjakan sholat. Tentu mandi dulu ya, mandi besar, kemudian sholat. Makanya bagi seorang wanita dia harus paham fikih ini, fikih wanita, Risalatul Mahid ya, ada kitab buku bagus namanya Risalatul Mahid. Bagi laki-laki harus mengingatkan istrinya, jangan sampai terlewatkan dari waktu dia apa harus sholat. Ya. Ini harus saling mengingatkan ya. Jadi dia harus segera mandi, mengerjakan sholat. Namun ya, apabila berjalan 15 hari lebih, seharusnya 15 hari sudah mentok kok keluar,
maka ada kemungkinan ini adalah wanita mustahadah atau wanita yang dikenai hukum wanita mustahadah, yaitu darah yang keluar dari wanita ini adalah dianggap darah penyakit. Artinya apa? Orang tersebut tidak dianggap sebagai wanita yang haid, tetapi apa? Wanita yang suci, maka dia harus apa? Segera bersuci. Kalau darahnya tetap mengalir, ini di luar kebiasaan ya, maka diusahakan ditutup dengan eh, bahan-bahan yang bisa untuk apa namanya menutup. Ya, segera saja sholat, mandi kemudian sholat, kemudian apa namanya eh, dia memperlakukan hukum-hukum setelahnya seperti itu ya. Kalau sudah berhenti berarti memang dia sudah suci. Berarti itu dianggap apa? Wanita mustahadah. Jadi intinya kalau di luar dari keumuman dari batas-batas yang sudah seperti itu, maka itu adalah apa? Dianggap mustahadah. Karena setiap wanita itu terkadang berbeda-beda ya, Pak. Berbeda-beda. Jadi apabila darahnya telah berhenti di tengah-tengah hari ke-15, terus keadaannya bisa seperti itu, sehari terus 2 hari keluar, lalu berhenti, kemudian 2 hari lagi keluar lagi, nah, sebagaimana sebelumnya, maka kondisi ini, maka dia apa? Tadi apa? Harus mandi lalu sholat ketika darahnya berhenti, meninggalkan sholatnya ketika darah keluar lagi. Jadi meninggalkan sholatnya ketika dia keluar lagi. Cuman ketika dia sudah bisa memprediksi, oh ini darah istihadah, bukan bukan apa namanya darah haid, maka dia harus mandi. Tapi kalau eh, qadarullah dia di luar kebiasaan, apa dia sudah kebiasaannya memang lebih dari keumumannya dan itu terjadi rutin, terjadi pada hari setelah suci itu ya dianggap apa darah darah apa darah haid. Kemudian musta'adah, nah ini adalah wanita yang kebiasaannya normal ya. Jadi wanita yang ketika dia datang bulannya, ya, dia dapat diketahui waktu-waktunya pasti, ya. Maka tentu dia normal, ya. Jadi harus meninggalkan sholat atau kewajiban yang lain. Nah, jadi wanita ini harus meninggalkan kewajiban yang eh, bukan meninggalkan. Ketika dia haidnya sudah beres, ya baru dia apa harus melaksanakan kewajiban. Tapi kalau belum harus apa meninggalkan kewajiban yang memang sudah harus dilaksanakan. Ya. Meskipun ya, dia apa melihat darahnya ada warna kekuning-kuningan atau agak keruh. Ya. Setelah apa darah haidnya berhenti. Jadi ketika dia darah haidnya berhenti, tapi kok ada yang keluar agak kekuning-kuningan atau lebih keruh lagi, maka tetap dia dianggap suci ya. Maka ini tadi dianggap apa? Eh, Setelah masa suci tadi, maka dianggap apa itu adalah istihadah. Ya. Itu wanita yang lebih tahu dalam masalah ini. Jadi apabila keluar wanita tersebut setelah berhenti haid, tidak perlu dipermasalahkan, tetap apa? Dianggap apa? Darah haid. Ketika benar-benar fix normal, misalkan dia 15 hari sudah beres, kemudian bersih, suci, kemudian ada keluar lagi, maka dia tetap dianggap apa? Uh, haid, apa namanya? Istihadah. Dari istihadah. Cuma ada sedikit yang perlu kita sampaikan bahwasanya sebagian daripada apa namanya ulama fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan ya, satu tipe lagi yaitu ada wanita yang keempat yaitu wanita yang hamil yang hukumnya sebagaimana wanita yang tidak hamil selagi kebiasaannya belum berubah. Namun bila hari kebiasaannya kayak telah berubah maka menurut Ibnu Qasim setelah kehamilannya berjalan 3 bulan dia harus berlibur beraktivitas ibadah selama 15 hari.
Ya, karena haid. Dan 20 hari setelah berjalan 6 bulan, sedang di akhir kehamilan selama 30 hari, hujannya adalah bahwasanya darah haid akan semakin bertambah setiap kehamilan, bertambah hari. Tapi Hanabilah dan sebagian dari pendapat yang lain mengatakan bahwa darah yang keluar tidak di tengah kehamilan bukanlah darah haid, melainkan darah rusak atau penyakit, karena tidak dengan hukum haid, kecuali yang keluar sehari atau 2 hari, 3 hari sebelum melahirkan. Jadi ini adalah darah nifas dan dihukumi dengan hukum darah nifas. Jadi pendapatnya Roji ya, wah kalau wanita hamil itu memang wanita itu tidak haid ya. Kalau dia keluar darah, maka pendapat yang Roji wallahu alam yang anda pahami, maka dia tetap punya kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sholat, puasa dan seterusnya. Ya. Apabila dia itu mendekati masa kelahiran 9 bulan, misalkan berapa hari gitu kan, nah, ada kemungkinan itu adalah apa? Darah nifas yang memang keluar apa namanya sebelum waktunya ya, kan nanti kan ada apa namanya, apa sih namanya, darah yang keluar ya, yang mengawali sebelum kelahiran. Wallah alam. Kemudian sebagian ahli ilmu juga kan, bila darah terus keluar melebihi dari kebiasaan haid, ya, bila darah terus keluar melebihi dari kebiasaan haid, maka ditunggu ya 3 hari. Ya. Ini sudah haidnya sudah sarung selesai kok masih keluar. Nah, setelah itu, setelah ditunggu 3 hari, maka mandi, sholat, selagi keluarnya itu tidak melebihi dari batas maksimal haid, yaitu 15 hari. Ya, bila lebih dari 15 hari, dianggap mustahil. Intinya, kalau keluar dari kebiasaannya ikhwah, maka itu dianggap istihadah gitu aja ya. Biar nanti antum nggak bingung. Karena setiap wanita itu berbeda. Type yang kedua, yang ketiga pembahasannya adalah mustahadah, yaitu wanita yang terus mengeluarkan darah. Nah, tipe wanita seperti ini perlu dihukumi ya, bila sebelum menderita istihadah, yaitu tipe wanita yang muta'adah atau umumnya. Jadi wanita ini adalah wanita yang normal seharusnya, tapi kok delalah qadarullah sehingga suatu saat apa? Dia keluar terus menerus. Maka ya, tipe wanita ini dia dibolehkan meninggalkan sholat pada hari kebiasaannya dia haid pada setiap bulannya. Misalkan 15 hari itu dia normal. Maka setelah 15 hari ketika dia keluar, ada sebagian orang mengatakan di ini apa dikasih tanda jeda 3 hari, dikasih toleransi waktu 3 hari. Tapi ada yang mengatakan tetap memang kalau biasanya dia itu 15 hari sudah selesai, ya bersih, maka dia segera mandi kemudian melaksanakan kewajibannya secara umum, ya boleh sholat, puasa dan seterusnya. Namun bila tidak, maka dia harus apa? Mencermati waktu-waktu dia kapan dia haid. Ya, pokoknya intinya dia harus paham betul kapan dia haid seharusnya dan kapan dia tidak harus haid. Ya, karena kalau wanita pemula tentu berbeda dengan wanita yang sudah dewasa. Kalau kalau ahwat-ahwatnya sudah dewasa, tentu mereka sudah bisa memperkirakan atau memprediksi. Ya. Kalau ada kelebihan berarti itu dianggap istihadah. Jadi jika ada darah ya, yang keluar itu tidak berbeda, umumnya darah kan keluar seperti itu. Kemudian kok warnanya itu berbeda setelah hari yang eh, lebih hitam misalkan, atau warna yang lain, maka sebagian ulama membolehkan dia apa? Kasih toleransi. Ada yang ngasih tahu tadi berapa 3 hari, ada yang mengatakan 6 sampai 7 hari. Ya, setelah itu baru mandi dan sholat wal alam ya. Nah, sebagian wanita yang mustahadah berwudu sholat
menyumbat saluran darahnya tadi itu, di hari-hari ketika keluar, di hari-hari yang nggak normal ya ini ya. Ya, jadi ketika hari-hari nggak normal ditutup ya. Kemudian ketika dia dianggap istihadah maka dia harus apa? Segera melakukan kewajiban sholat. Nah, dalil-dalil yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi SAW berkaitan dengan hal ini. Kata Nabi, "Ur iddatal layali wal ayami allati tahiduhunna minas syahri qabla ayusibaha alladhi asabaha falyat ukis sholah qad rozalika minas syahri fa idha halafat zalika fal tag fal tagtasil summa tas tasbin summa yusolli." Kata Nabi, hendaklah seorang wanita litangdur iddatal layali wal ayam, itu melihat, memperhitung kebiasaannya ya, malam hari siang harinya dia itu haid sebelum apa menderita apa yang sedang menimpanya sekarang ini. Kata Nabi begitu. Dia harus meninggalkan sholat selama hari-hari itu dalam setiap bulannya, maksudnya ketika haid. Dan bila sudah berakhir haidnya, hendaklah dia segera mandi lalu menyumbat dengan sepotong kain. Setelah itu sholat. Ini ketika dianggap istihadahnya sudah setelah selesai suci, kemudian dia ada darah istihadah yang keluar. Hadis ini adalah syahid atau penguat bagi wanita yang mustahadah yang memiliki hari kebiasaan haid. Kemudian hadis Fatimah binti Abu Hubaish, seorang wanita yang terkena istihadah. Lalu Nabi mengingatkan dia, "Idza kana damul haidi fa innahu damu aswadu yuqra. Fa idza kana kadzalika fa amsiki 'anis shalah. Fa idza kana al-akhar fatawaddai wa sholli fa inna ma huwa irqun." Nabi mengatakan, ya, jika darah haid tentunya itulah darah berwarna hitam yang mudah bisa dikenali. Bila darah haid tentunya itu adalah darah berwarna hitam yang dengan mudah dikenali. Kalau memang seperti itu maka tinggalkanlah sholat. Kalau memang sudah mafhum itu adalah darah haid ya. Dan jika darah berwarna selain itu maka segeralah, termasuk tadi apa dikatakan kuning atau keruh. Jadi ini adalah hadis menerangkan tentang mustahadah yang tidak memiliki hari kebiasaan atau memiliki namun telah lupa. Sedangkan darahnya bisa dibedakan karena nanti harus bisa membedakan. Kemudian hadis yang lain dari Hamnah binti Jahsy, beliau berkata, "Aku pernah mengalami istihadah yang sangat deras dan amat banyak. Lalu aku menemui Nabi dan minta fatwa. Lalu Nabi mengatakan, innama hiya riddatun minasyaitoni fatahayyadi sittata ayyamin au sab'ata ayyamin thumma sili faidastan faidastan tanqati wa sholli arba'ata wa ishrina au salasata wa ishrina yauman wa sumi wa sholli fa inna zalika yajzi'uk wa kadzalika fa'ali kulla syahrin kama tahidun nisa." Nabi mengatakan berkaitan dengan wanita yang tadi ini, ya darahnya banyak. Maka kata Nabi, karena wanita ini mengalami hal yang di luar kebiasaan, kata Nabi, itu adalah gangguan syaitan. Karena itu jalin masa haidmu selama 6 atau 7 hari. Setelah itu mandilah dan setelah serta puasalah selama
atau 23, 24 atau 23 hari, yaitu hitung dari masa sucimu dari haid selama ini, selama yang terjadi ya. Lalu lakukan seperti itu dalam setiap bulannya sebagaimana biasa wanita yang lain. Jadi hadis ini sebagai syahid penguat dari apa yang sudah saya berkaitan dengan darah haid. Ini silakan kalau ada yang ditanyakan ya Pak. Nanti pembahasan kita yang salah tentang nifas. Silakan. Ustadz Afwan izin bertanya. Ya. Ya. Misal hari biasa haid itu 10 hari, Ustadz. Nah, habis itu kan bersih nih, mandi. Nah, di hari ke 12 atau 13-nya berarti udah terputus kan. Keluar lagi darah, tapi seperti darah haid, Ustadz. Itu dihukum istihadah atau haid, Ustadz. Tapi sudah terputus dari masa haidnya. Jadi terputusnya itu maksimalnya kan 15-an ya kurang lebih ya. Jadi meskipun itu terputus ya, dikasih toleransi 2-3 hari. Ya. Karena dikhawatirkan itu adalah terputusnya bukan benar-benar terputus pas, tapi hanya saja ada jeda keluarnya darah haid sehingga wanita tersebut harus menangguhkan dulu untuk sucinya. Kecuali ya, ini kecuali kalau sebelum-sebelumnya memang tanggal berapa? 12 hari ya, ya? Tadi biasanya 10 hari Ustadz haidnya. Oh, biasanya 10 hari. Dan yang terjadi lebih dari 10 hari itu berapa kali? Sering? Ini pertanyaan teman sih, Ustadz. Kayaknya udah 2 kali deh, Ustadz. Seperti itu. Jadi gini, kalau memang umumnya 10 hari, itu rutin, kemudian momen-momen tertentu kok lebih dari itu, ya, ada 2 pendapat. Yang lebih dari keumuman itu dianggap darah istihadah. Maka dia harus tetap mandi suci terus sholat. Ada yang mengasih toleransi, dikasih waktu 2 atau 3 hari, dianggap itu sebagai apa? Darah haid yang sebenarnya sebelum itu masih ada kelanjutan, belum tuntas betul gitu loh. Ya. Makanya nanti harus dicek darahnya itu seperti apa. Beda tidak dengan darah yang keumumannya. Kan biasanya darah kan hitam. Kok ini warnanya kuning atau lebih keruh? Nah, maka kita lihat dari pertama dilihat dari jumlah waktunya, keumumannya. Yang kedua dilihat dari darah yang keluar itu berbeda tidak. Kalau persis berarti itu dianggap sebagai haid. Tapi kalau nggak persis misalkan agak kuning-kuningan atau agak keruh maka ini dianggap apa? Istihadah. Gitu ya. Oh, 6 Ustadz. Ustadz izin bertanya lagi sekali lagi, Ustadz. Iya, silakan. Misal kita haid kan apa ya? Kebiasaannya tuh 10 hari. Terus di hari ke-9 misalnya pagi itu sudah bersih, Ustadz. Nah, takutnya nanti malam atau apa keluar lagi, tapi jadinya kita nggak langsung mandi gitu, Ustadz. Pas di hari ke-10-nya ternyata masih udah bersih juga, Ustadz. Jadi itu gimana, Ustadz? Dari hari 9 itu udah bersih, tapi karena kita takut nanti khawatir keluar lagi, jadi kita nggak sholat, dan sampai pas tanggal 10-nya itu bersih, Ustadz. Nah, kita apakah mengganti sholat dari pagi di tanggal 9 itu, Ustadz? Sebentar. Pertanyaannya seperti ini. Sebelum terjadi peristiwa seperti ini, itu normalnya berapa lama? 9 atau 10? Kalau memang dia 10, maka itu dianggap apa namanya? Ya, kalau memang sebelum itu 10, kok delalah waktu itu 9 itu sudah bersih. Lalu bagaimana sisa seharinya ini? Maka kalau kita memang yakin ya bahwasannya itu sudah bersih nggak keluar lagi dan kita lolos karena khawatirnya kan itu kan keluar lagi, maka antum harus mengkodok dan tinggalkan. Karena apa? Itu sesuatu yang kita tinggalkan dengan sengaja, cuman dengan sengajanya apa? Karena perhitungan kita yang meleset. Jadi kalau memang dia itu umumnya 10 hari, ya, maka yang hari terakhir itu dia haid, ya toh? Itu normal. Cuma kok delalah suatu saat qadar Allah itu 9 hari, kok ternyata yang seharinya itu kok nggak keluar apapun, padahal biasanya 10 hari, maka ini dapat apa ya, diskon waktu, maka
kita harus mengkodok dari apa yang tertinggal tadi. Ya, Oh gitu. karena apa? Nah, Nanti kalau misalkan suatu saat kembali lagi 10 hari, ya nggak apa-apa kan. Kita kan nggak tahu kan perubahan orang itu, apalagi orang sekarang itu makan yang kita makan itu kadang berbeda-beda, ya toh. Bahkan anak sekarang itu anak SD, SMP itu juga yang masih kelas 1 itu juga sudah masa apa? Masa masa apa namanya? Balik. Ya, bagi wanita ya. Karena ada perubahan sesuatu yang secara revolusioner cepat terjadi pada anak-anak. Jadi kadang-kadang anak-anak itu bisa lebih dewasa dari umur yang dulu pernah terjadi pada masa lalu. Jadi nanti yang Anda pahami, maka lebih dari itu, kalau ternyata nggak keluar lebih dari 9 itu, ya nanti mengganti aja. Nanti sholat. Karena apa? Boleh jadi Allah kasih dispensasi hari itu untuk tidak haid, cuma karena kita khawatirnya terjadi pada masa lalu itu 10 hari, maka kita anggap itu sudah suci, nggak apa-apa 9 hari. Tapi kalau umumnya 10 ya 10. Kalau 9 ternyata lebih apa namanya? Dianggap itu apa? Suci, hanya saja apa? Kita mengganti, mengkodok saja. Tapi kalau misalkan darahnya 10 hari itu sudah apa berhenti, yang darah warna hitamnya kok keluar lagi, nah itu dianggap apa? Fik, itu dianggap apa? Sudah suci, dan itu dianggap darah istihadah. Itu ya. Lanjut, silakan. Kalau ada mau tanya. nah Ustaz, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Apa Ustadz izin bertanya? Ya. Ustadz, kalau misal terkait pertama itu misal terjadi di sekitar jam 1 siang, nah itu kan udah masuk waktu zuhur nih Ustadz. Nah qadarullohnya mungkin karena ada uzur belum sholat zuhur Ustadz. Nah itu apakah wajib kita mengkodonya setelah haid selesai atau gimana Ustadz? Ya. Jadi seharusnya orang kan sholat pada waktunya ya. Kok delalat orang ini teledor karena sesuatu sehingga sebelum waktu setelah waktu selesai baru dia haid, maka apa? Yang anak pahami, dia harus mengkodok waktu yang dia tinggalkan selama dia dalam rentang waktu, misalkan tadi jam 1 ya atau jam 2 ya. Belum sempat kok delalah jam 1 atau jam 2-nya dia apa? Menstruasi. Maka dia telah meninggalkan satu sholat wajibnya tadi, yaitu sholat duhur, dan dia harus mengkodok di waktu yang akan datang. Itu ya. Bisa dipahami ya? Salah ya? Bisa Insyaallah. Ustaz. Bisa, Ustaz. Baik. Silakan kalau ada yang lain. Afwan Ustaz, Ya. kalau misalkan kita misalkan haid, belum sholat zuhur misalkan Ustaz, nah qadarullah haidnya itu kita misalkan jam 1 seperti tadi, dan sucinya itu kita ketika waktu maghrib. Nah ketika mau sholat itu kita didahulukan mengkodo yang zuhur tadi atau kita dahulukan yang sholat maghrib ketika sudah suci itu Ustaz? Nah, mengodoknya kapan? Mengkodok itu waktu kita, kalau seperti kita bangun tidur kelupaan ya, ya kondisional. Karena itu kan bukan waktu ketika kita sholat duhur toh, seharusnya toh. Tapi karena kita tadi sudah meninggalkan, ya kita sholat duhur dulu, baru sholat maghrib. Ya, kodok itu ketika kita itu apa? Menunggu nanti waktu duhur besoknya ya. Iya. Jadi antum bisa sholat duhur dulu atau bisa sholat maghrib dulu. Cuma pendapat yang Anda pahami adalah apa yang tertinggal terlebih dahulu baru sholat maghrib. Gitu ya. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Yang lain silakan. Oh, ini sudah duhur ya, Ikhwah ya. Baik, Nah, Ikhwah, Ustaz.
Yang mau tanya silakan dipending dulu ya. Apa? Itu yang kita pahami dari apa yang disampaikan pembahasan tentang apa tadi nifas. Nanti silakan antum juga buka-buka kitab yang lain berkaitan dengan Risalatul Mahid, yaitu berkaitan dengan apa haid, karena yang antum harus pahami ikhwah, fikih itu adalah budaya khilaf di antara ulama. Antum ambil pendapat yang paling rojih, walaupun berbeda dengan anak yang sampaikan nggak masalah, karena kita semua tidak ada yang menginginkan apa kesalahan, tapi kebenaran yang kita cari, karena Ustadz juga manusia, bisa salah bisa benar, begitu juga orang lain. Maka antum cari pendapat di antara pendapat ulama yang antum yakini paling benar, itu yang antum harus ambil, tidak boleh taklid kepada siapapun kecuali kepada Allah dan Rasul. Itu ya. Saya itu dulu ikhwah, ini sudah azan di tempat kita di Yogyakarta ini. Barakallahu fikum jami'an. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Silakan jangan lupa nanti absensi Kak seperti tadi ya. Nah, Ustaz. Kemudian terakhir, silakan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.